إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Beberapa hari yang akan datang kita akan menjumpai bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan yang senantiasa ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman bahagia, bersenang, sukacita menyambut bulan Ramadan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan apa yang kita harapkan, rahmat, kasih sayang, ampunan, maghfirah, keberkahan, dilipat gandakan seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa dan kita beramal-amal saleh yang lainnya yang kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Beliau bahagia menyambut bulan Ramadan dan beliau memanggil saudara-saudaranya kaum muslimin, para sahabat ridwanullahi alaihim, dan beliau berkata kepada mereka, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa bagi kalian pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan yang selama ini menggoda kita dicancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak leluasa menggoda kita, sehingga tersisa kita semuanya, apakah hawa nafsu kita mengajak kita kepada kemaksiatan atau tidak. Nah, maka ini kesempatan yang luar biasa yang hendaknya kita manfaatkan dan kita gunakan untuk memperbaiki amal perbuatan kita, mencetak diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar tersebut, amal apa saja sejak maghrib sampai subuh, itu sama dengan kita melakukan amal tersebut selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun atau lebih. Dan itu ternyata tidak hanya sama, tapi lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu sungguh rugi apabila di malam Lailatul Qadar tersebut kita justru bermaksiat, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, atau hanya sekedar tidur pulas, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, sungguh dia telah rugi, tidak mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan, min syahri Ramadan, suffidatis syayatin." Apabila
malam pertama di bulan Ramadan mulai tiba, maka saat itu setan-setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jin, demikian pula jin-jin yang nakal, mereka juga ikut diikat. Wa ghulqat abwabul nar falam yuftah minha bab, demikian pula pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, demikian pula pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, dan ada malaikat yang menyeru, memanggil orang-orang, ya baghiyal khairi aqbil, wahai anda yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, segera lakukan di bulan ini. Maksimalkan bulan Ramadan dan mengerjakan segala kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan perbuatan maksiat, menginginkan kejahatan dan kejelekan, yang masih berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang wajib-wajib dan yang sunnah, bahkan melakukan hal yang haram dan yang makruh, maka berhenti. Jangan lakukan di bulan ini. Anda rugi besar. Anda rugi besar. Ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka yang sangat mengerikan, yang akan membakar tubuh kita, menyiksa diri kita, wal iyadzu billah. Ingat, hadis ini menyatakan walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu terjadi selama bulan Ramadan penuh, setiap malamnya. Ini hadis yang lebih sahih. Adapun hadis yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, wasatuhu maghfirah, pertengahnya adalah ampunan, wa akhiruhu 'itqun minan nar, terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya dhaif, lemah, bahkan mungkar, menyelisih hadis yang lebih sahih. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih luas, ampunannya Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membebaskan hamba-hambanya setiap malam di malam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, terutama berpuasa di siang harinya. Karena orang-orang yang berpuasa di siang hari, dia meninggalkan makanan, minuman, berhubungan badan, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dasarnya dia berpuasa karena dia meyakini dia adalah iman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini Allah yang mewajibkan, maka saya wajib menjalankan juga. Rasulullah yang mensyariatkan, maka saya juga wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikhlas dalam menjalankannya. Demikian pula tarawih, dia menjalankan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu surga khusus bagi orang-orang yang cinta berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu khusus yang istimewa yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yang masuk ke sana hanya orang-orang yang cinta dengan puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk ke sana selain orang-orang yang cinta dengan puasa. Maka nanti di hari kiamat akan dipanggil, "Ayna shaimun?" Mana orang-orang yang berpuasa ketika mereka di dunia? Mana orang-orang yang cinta berpuasa ketika mereka di dunia, baik puasa yang wajib ataupun puasa sunnah? Maka mereka pun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dipersilahkan masuk ke dalam pintu ar-rayyan tersebut. Apabila mereka sudah masuk,
maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pahala puasa itu sangat besar sekali dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahalanya. Adapun amal-amal yang lain, salat, sedekah, zakat ataupun yang lainnya, amal-amal yang lain ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amal perbuatan seorang hamba itu, setiap amal perbuatan anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia semuanya, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan, Anda melakukan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 adhaf, ila 700 dhifin, sampai 700 lipat. Oleh karena itu kita tahu di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembangkan satu biji itu menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Maka satu menjadi 700. Itu amalan-amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shiyam," kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu memang khusus untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya nanti. Allahu akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan jumlahnya berapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin Allah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur, wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Enggak disebutkan balasannya apa. Ini kata ulama menjelaskan besarnya, luar biasanya karunia, pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang bersyukur, dan dalam hadis ini orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa tadi, ketika dia puasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginannya, dia meninggalkan makanan dan minumannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas dengan ganjaran yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka menyambut bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan dengan memperbanyak amal-amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebaikan, sedekah, membaca Al-Qur'an dan amal-amal yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk banyak-banyak beramal saleh. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang banyak bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan lagi ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau untuk setiap malamnya untuk mudarasah membaca Al-Qur'an bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup kencang. Kita lihat angin ketika bertiup kencang, dia sangat cepat bertiupnya dan menyeluruh, semuanya dapat hembusan udaranya yang segar. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada itu. Dermawannya sangat cepat beramal saleh, melakukan banyak amal-amal saleh dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan jangan bermalas-malasan. Hendaknya dia bersungguh-sungguh, jangan banyak tidur-tiduran dan jangan sampai membawa dalil yang palsu, hadis yang palsu yang sering kita dengar dan beredar di masyarakat padahal tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang palsu yang saya maksud adalah yang berbunyi naumus shaimi ibadah wa sukutuhu tasbih. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad
bin Sa'id dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya Musnad Ibnu Abi Aufa, ya, dan juga Ad-Dailami dan juga Al-Wahidi dalam Al-Wasit. Tapi mari kita lihat sanadnya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Amr, dari Abdul Malik bin Umair, dari Ibnu Abi Aufa secara marfu. Imam Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini palsu. Hadza haditsun maudhu'. Hadis ini palsu. Kenapa? Karena Sulaiman bin Amr, rawi dari hadis ini yang bernama Sulaiman bin Amr, yang beliau adalah Abu Dawud An-Nakhai, adalah kadzdzab, orang yang banyak melakukan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu palsu, jangan kita amalkan. Bayangkan kalau kita amalkan, maka isi siang hari kita hanya tidur. Seandainya tidur, kita akan diam-diam saja, enggak baca Quran, enggak apa. Kenapa? Karena kita menganggap itu tasbih. Diamnya saja sudah tasbih. Sehingga kemalasan nampak di orang-orang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya jauhi hadis-hadis yang palsu seperti ini. Hendaknya kita amalkan hadis yang sahih. Bagaimana para rasul, para nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan semangat, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan di siang hari dan juga di malam harinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya, puasa sunnah ataupun puasa wajib, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum atau berhubungan badan, tapi hendaknya kita juga menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tercapai derajat ketakwaan. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Maka marilah kita jaga kualitas puasa kita, jangan sampai tercoreng dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini mengajarkan kita untuk meninggalkan makanan, minuman berhubungan badan. Kita tahu bahwasanya makanan secara asalnya hukumnya adalah mubah, boleh, halal. Minuman juga demikian. Berhubungan badan dengan istri kita itu juga halal dan dibolehkan, bahkan berpahala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tinggalkan itu semuanya. Yang mubah-mubah ini, yang boleh-boleh ini tinggalkan. Kalau kita bisa mampu meninggalkan yang mubah, maka hendaknya kita lebih mampu lagi meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, hendaknya kita tinggalkan hal-hal yang merupakan kemaksiatan-kemaksiatan. Hendaknya kita menjaga diri, anggota badan ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati kita, jangan sampai kita suudzon kepada orang, dengki kepada orang, iri kepada orang, ataupun hal-hal yang merusak hati kita. Jaga lisan kita dari mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat-aurat yang diumbar baik di dunia nyata ataupun di media sosial, di dunia maya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kita hendaknya jaga telinga kita dari meninggalkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak meninggalkan yang haram-haram tersebut, khawatirnya puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan bohong atau perbuatan bohong. Kalau perkataan bohong dari mulut kita, kalau perbuatan bohong, penipuan-penipuan yang ada yang kita lakukan, kita membohongi orang, manipulasi data, ataupun kita curang dalam dagang dan lain sebagainya, itu kebohongan.
Kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong atau perbuatan kebohongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepadanya. Dia mau meninggalkan makanan, minuman, Allah tidak butuh. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima puasa dia. Memang puasanya sah, menggugurkan kewajiban, tapi enggak ada pahalanya. Sungguh rugi orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Idza sumta falyasum sam'uka. Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu juga ikut berpuasa. Wa basaruka, demikian pula matamu jaga. Berpuasalah matamu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka, demikian pula lisanmu, lidahmu, ucapanmu hendaknya berpuasa dari kadzib wal maharim, dari kebohongan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada' adzal khadim, dan janganlah engkau mengganggu atau menyakiti pembantu-pembantu atau orang yang ada dalam pengawasanmu. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah yauma siyamika. Hendaknya ketika engkau berpuasa, engkau dalam keadaan tenang, berwibawa, meninggalkan hal-hal yang haram. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa. Jangan sampai Anda berpuasa sama tidak berpuasa sama saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita jaga juga keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita salat tarawih, kita baca Al-Qur'an, kita sedekah, kita memberikan buka makanan, apapun amal yang kita lakukan, jaga keikhlasan. Jaga pula amal kita agar sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam prakteknya dan dalam menyimpulkan hukum. Artinya, maksud saya adalah, apakah kalau kita mau mengerjakan suatu amalan, perhatikan ada enggak dalilnya. Kalau ada dalilnya, kita jalankan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cara-caranya. Kita harus perhatikan itu. Puasa kita seperti apa? Mari kita pelajari dari sekarang. Banyak alhamdulillah kajian-kajian baik di online ataupun offline bisa dipelajari tentang fikih Ramadan agar Ramadan kita menjadi bermakna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas dan ittiba ini harus kita jaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan dari kita tahu ilmu ini sampai kita wafat kelak. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, maka amal kita akan sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita misalnya kita membaca Al-Qur'an, kemudian terbesit dalam hati kita untuk mendengarkan bacaan kita kepada orang lain agar orang lain mencintai kita, menyukai kita, menyanjung kita, maka hendaknya kita tepis hal itu. Ikhlaskan niat kita, luruskan lagi niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Saya adalah yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal satu amalan, lalu dia meniatkan sedikit untuk yang lain selain saya, maka saya akan tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal soleh kita. Oleh karena itu, jagalah apa yang saya sampaikan ini agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan juga salat kita dan juga amal soleh kita selama di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan sebuah informasi yang kalau kita mendengarkan khawatir kita terjerumus dalam hadis tersebut. Beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar lapar saja. Puasanya enggak diterima, dia hanya dapat lapar saja. Demikian pula, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Betapa banyak orang-orang yang berdiri melaksanakan salat di malam hari, dia tidak mendapatkan apa-apa, enggak dapat pahala kecuali hanya begadang malam saja. Wal iyadzu billah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan keikhlasan serta mampu untuk menjalankan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al ikhlasa fil 'amal wa husna an-niyyati fihi linakuna minal muqarrabin 'indak. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa tilawati al-Qur'an wa jami'il a'mal fi Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.